25 Desember adalah salah satu hari suci bagi umat Nasrani di seluruh dunia yang memperingati kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat bagi manusia. Makna utama perayaan Natal yakni bukti cinta kasih Tuhan terhadap umat manusia. Semua pengabdian dan pengorbanan Yesus Kristus saat itu diharapkan bisa diteladani demi mendapatkan berkat dari Sang Kuasa. Kasih Natal yang sesungguhnya tentu mengajak umat Nasrani bisa saling menghargai dan menghormati kehidupan sosial dengan umat agama lainnya. Tetapi kenyataannya, kasih Natal belum bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terlepas dari siapa yang memulai, intoleransi di tanah air memang masih rentan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat, kasus intoleransi berlatar belakang perbedaan agama tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2013. Tak hanya itu, ragam intoleransi juga makin meluas, yang semuanya merugikan dan rentan memecah belah kehidupan bangsa. Jika saja kasih Natal bisa direnungkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu polisi tak perlu mengerahkan kekuatan besar saat perayaan setiap jelang akhir tahun. Lantas, bagaimana agar kasih Natal bisa dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pemirsa, kita akan membahas mengenai kasih Natal bagi bangsa bersama rohaniawan Katolik yang pagi ini sudah hadir di studio Berita 1. Ada Romo Frans Magni Suseno. Selamat pagi dan selamat Natal, Romo. Selamat pagi. Ini bagi Terima pemirsa kasih. di rumah juga. Ya, damai Natal buat kita semua. Ya. Ya, Romo, kalau kita lihat makna perayaan Natal sendiri mungkin khususnya bagi Romo, dan ini kita bisa berbagi kepada masyarakat Indonesia pesan Natal tahun ini. Bagi saya sendiri, Natal selalu mengharukan. Saya merasa bahwa dalam bayi yang baru lahir itu ada sesuatu dari Tuhan sendiri. Tuhan datang. Tuhan membawa perdamaian. Tuhan membawa cinta. Tuhan bahkan membawa kepercayaan, karena bayi itu adalah manusia yang sama sekali tergantung dari orang lain, dibiarkan 3 hari dia sudah mati. Dan itulah bagi saya tanda Tuhan bersama kita manusia di dalam segala kesulitan. Kita tidak ditinggalkan, kita tidak sendirian. Pesan Natal bagi masyarakat Indonesia harus seperti apa di tahun ini? Karena kita mengingat juga pluralisme, keberagaman juga di Indonesia sangat terlihat jelas, begitu Romo? Saya mengharapkan bahwa agama-agama juga dari inspirasi Natal semakin menyadari, orang-orang beragama menyadari betapa mereka dipanggil untuk memancarkan perdamaian, kebaikan, harapan, kesembuhan di dalam masyarakat. Jadi mestinya kita orang beragama, kita orang dari semua agama, dengan segala perbedaan yang ada, sangat sadar bahwa agama tidak pernah boleh mengancam, tidak pernah boleh menakutkan, tidak pernah boleh, apalagi tidak pernah boleh melakukan kekerasan dan sebagainya. Baik Romo, ini kita kaitkan ya dengan kondisi bangsa sekarang ini. Bagaimana wajah keberagaman umat beragama di Indonesia menurut Romo, seperti apa? Yang saya dengar atau baca dari Komnas HAM, memang peristiwa intoleransi dalam tahun 2014 ini bertambah hampir 2 kali. Dan itu tentu disesalkan. Di lain pihak saya kira kita harus melihat itu dalam proporsi yang sebenarnya. Betul. Jadi memang ada yang masalah, terutama masalah dengan yang disebut ajaran sesat. Umat Kristiani barangkali 95% hidup dan beribadat di tengah masyarakat beragama lain dengan bebas, tanpa kesulitan, tanpa ketakutan. Jadi ini suatu situasi yang sebetulnya baik, tetapi yang 5% yang mungkin ada masalah tentu harus kita waspadai. Jangan tapi kita belum biarkan. Dikatakan mengkhawatirkan belum ya Romo, tetapi harus tetap diwaspadai.
Betul. Saya sendiri sering ditanyai juga kadang-kadang orang asing, gimana situasi Indonesia, sering ada berita. Nah, bagi saya itu belum mengkhawatirkan. Perlu diperhatikan, jadi juga tidak boleh diremehkan sana-sini. Kasus ya seperti Yasmin dan sebagainya seharusnya tidak terjadi. Tetapi itu bukan segala-galanya. Jadi menurut saya Indonesia sebenarnya masih termasuk negara yang baik di dunia ini dalam hal ini. Kalau untuk wilayah cakupan kita mungkin memperluas lagi, Romo, ke dunia begitu. Ini bagaimana keberagaman umat beragama mungkin di seluruh dunia begitu? Romo mengatakan apakah memang penghormatan atau ada mungkin kekerasan atau terjadi banyak di dunia kita lihat sekarang ini yang banyak terjadi? Masalahnya bahwa sering sekali goncangan-goncangan yang gawat dalam masyarakat, goncangan yang sampai ke sendi-sendi kehidupan itu akan terungkap dalam bahasa agama. Misalnya di Timur Tengah, di situ umat Kristiani sudah 1400 tahun hidup dengan damai di dalam negara yang Islami. Tidak ada masalah. Sekarang ada banyak goyangan yang betul-betul mengancam. Itu ada kaitan dengan agama, tetapi tidak hanya Irak, Syria, masalahnya tidak pada akarnya agama, tapi terungkap di dalam kekerasan agama. Artinya intoleransi agama ini lebih berkaitan pada hal apa sih, Romo? Intoleransi sendiri kan sebetulnya berarti bahwa orang biasa itu sesuatu dalam masyarakat merasa susah menerima bahwa ada yang berbeda. Ini sebenarnya sebuah insting pada manusia. Mungkin insting perlindungan diri, dia takut yang baru datang mengancam atau tidak. Jadi selalu ada kemungkinan intoleransi. Kita melihat intoleransi sama saja di negara-negara yang sekuler. Selalu ada. Tetapi intoleransi bisa diatasi dengan komunikasi. Dan kalau saling mengenal, ya akan berkurang. Kita jeda dulu, Romo. Kita akan membahas bagaimana menciptakan toleransi antar umat beragama. Sesaat lagi tetaplah di Dialog Jurnal Pagi. Kita kembali lagi di dialog mengenai kasih Natal untuk bangsa dan masih bersama dengan Romo Frans Magni Suseno. Ya Romo, ini kalau kita lihat untuk menciptakan toleransi antar umat beragama, ini kita mempertanyakan juga bagaimana dari peran para tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama kan sangat berpengaruh pada umat mereka. Jadi bagaimana mereka bicara tentang agama lain, bagaimana mereka berkomunikasi, pasti akan ada efeknya. Saya misalnya menyaksikan bahwa dalam 30 tahun terakhir di Indonesia, hubungan misalnya antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di satu pihak dengan kami orang Kristiani menjadi jauh lebih bagus. Ada komunikasi yang cukup erat dan kami bisa berkomunikasi kalau ada masalah. Tidak berarti bahwa tidak pernah ada gesekan dan masalah. Jadi itu selalu akan terjadi. Tetapi sudah terbangun suatu hubungan kepercayaan. Nah, itu harus sebetulnya sampai ke masyarakat, sampai ke grassroots level. Jadi orang yang saling kenal juga lalu saling tahu dan tidak akan curiga, juga tidak merasa diancam. Ya, kenyataan yang terjadi sepertinya juga toleransi dari top down begitu ya, Romo, belum menyeluruh. Apa yang salah dengan hal itu? Yang menjadi hambatannya apa sih, Romo? Salah satu hambatan adalah situasi masyarakat yang tidak ada kaitan dengan agama. Bagi orang biasa, masyarakat biasa di Indonesia, terutama yang 50% pendapatan lebih rendah, itu hidup sehari-hari merupakan perjuangan.
Kalau di Jakarta barangkali merupakan suatu persaingan keras, kompetisi terus-menerus. Nah, dalam kompetisi itu cari tempat kerja, rebutan pekerjaan, rebutan rezeki, toleransi susah berkembang. Karena apapun yang baru yang datang itu secara potensial mengancam. Jadi gejala-gejala intoleransi juga ada kaitan dengan tekanan yang ada dalam masyarakat. Masalah sosial begitu ya Romo ya? Ya, misalnya masalah keadilan. Jadi kalau sekelompok orang, misalnya satu kelas sosial, apalagi juga misalnya golongan etnik, merasa terus-menerus diperlakukan tidak adil, akan ada reaksi. Reaksi itu juga bisa muncul dalam bentuk intoleransi religius. Jadi intoleransi tidak pertama-tama dari sikap di dalam agama itu sendiri, tetapi merupakan respons orang kalau dia merasa terancam dalam kehidupan. Kalau kita lihat tadi Romo mengatakan bahwa memang tokoh agama berperan besar ya, dan tokoh lintas agama ini sudah bekerja sama dan berhubungan dengan baik. Lalu kita mempertanyakan juga intervensi pemerintah dalam hal ini yang memang seharusnya melindungi rakyat. Ini bagaimana menurut Romo? Sebenarnya pemerintah sudah lama, juga pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, dan kami tentu sangat mengharapkan Presiden Joko Widodo berusaha untuk menciptakan suasana yang baik. Tentu belum memuaskan seluruhnya, tapi saya kira dari pihak pemerintah pada prinsipnya sangat disadari bahwa itu suatu segi yang penting bagi kedamaian dan kemajuan bangsa, dan juga ada kemauan untuk menciptakan situasi yang toleran. Tapi ada kekurangan, misalnya kekurangan tidak berani bertindak cukup tegas kalau ada ancaman, misalnya masa-masa yang beringas atau sebagainya. Harusnya pemerintah sejak semula sudah mengatakan ini hukum dan ini yang akan kita laksanakan, dan kami pemerintah tidak akan toleran terhadap kekerasan. Maksud Romo, kalau kita katakan ya, ini tidak berani bertindak tegas begitu ya, mengusut kasus tuntas atau lainnya begitu ya, memberantas mungkin ada kekerasan di masyarakat. Ini polisi juga turut berkontribusi terkait hal ini, Romo? Ya, tentu polisi itu bersangkutan. Hanya perlu diperhatikan polisi langsung di masyarakat, dia akan bertindak sesuai dengan perintah, petunjuk. Jadi tergantung dari atasan. Atasan sendiri tergantung juga dari atasannya. Atasan tertinggi tergantung akhirnya dari pemerintah kita. Jadi ini juga masalah pemerintah. Apakah memberikan perintah jelas kepada aparat bahwa kekerasan tidak akan diizinkan? Atau tidak, nah, ini sangat tergantung di bawah. Betul, Romo, kalau kita lihat ini kan ada angin baru begitu ya, dan kita melihat dari pemerintahan Jokowi JK mengusung revolusi mental begitu ya. Ini mungkin memberikan secerca harapan bagi masyarakat Indonesia, bagaimana ini kita harus berevolusi terkait mental bangsa begitu, Romo. Cukup optimis? Menurut saya ini suatu janji yang sangat membesarkan hati. Tentu harus sekarang diusahakan. Dan revolusi berarti keluar dari sesuatu yang lama, masuk sesuatu yang baru dengan penuh semangat. Nah, kita harus keluar dari apa dan masuk ke dalam baru yang apa. Menurut saya yang sangat penting adalah pemerintah memberi sebuah visi yang memberi semangat. Jadi revolusi mental akan berhasil kalau orang melihat, wah ini lebih baik. Kami semangat di dalam hubungan antara agama. Sangat penting saya kira pemerintah dan tokoh-tokoh agama berkomunikasi. Jadi pemerintah mau menunjukkan bahwa agama-agama daripada saling
menggerutu dan sebagainya mendukung. Baik, ini kita harus mungkin melihat visi ya, pembuktian bahwa ini akan berbanding lurus pada perubahan revolusi mental bangsa, begitu ya Romo. Kita jeda lagi Romo, kita lanjutkan di segmen berikutnya sesaat lagi. Ya, masih membahas mengenai kasih Natal untuk bangsa. Tibalah kita di segmen terakhir dialog kita kali ini. Ya Romo, ini kan Indonesia sedang berduka Romo. Ada banyak bencana, tanah longsor, banjir, dan di beberapa wilayah di Indonesia. Ini bagaimana momen Natal kalau kita kaitkan bahwa kedamaian Natal sejatinya bisa merangkul saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana itu? Ya, saya kira jelas kita harus membantu mereka yang kena bencana. Jadi solidaritas bangsa harus menjadi nyata, juga semangat, misalnya semangat Natal. Tidak cukup bergembira kalau saudara itu kena bencana. Jadi sangat perlu kita membantu, dan kalau kita saling membantu itu juga menciptakan persatuan. Itu bisa berarti bahwa sebagian dari bencana itu akan hilang. Tidak seluruhnya, tapi sebagian bisa hilang kalau orang merasa dibantu sehingga dia bisa hidup terus dengan baik. Ada mungkin kita saling menyemangati begitu ya Romo. Jadi memang ketika kesedihan itu melanda, tetapi ada secercah kebahagiaan begitu ketika saudara-saudara kita sebangsa begitu ya, yang mungkin membantu orang-orang yang mungkin terkena bencana di wilayah Indonesia begitu Romo. Menurut saya itu juga menunjukkan kalau bantuan itu tidak berkaitan dengan kotak-kotak agama ataupun kotak-kotak etnik, tetapi kepada tetangga atau dalam usaha lebih besar, pokoknya semua membantu semua merasa dibantu oleh semua. Itu sangat akan memperkuat, memperdalam perasaan bahwa kita ini satu bangsa, dan juga bahwa keagamaan adalah sesuatu yang positif, bukan untuk bikin macam iklan untuk agama, aku bantu, jadi tidak usah pakai poster besar. Tetapi secara nyata membantu esensi, itu akan dirasakan. Ya, Romo, ini urgensinya untuk menyelesaikan permasalahan dari intoleransi umat beragama sekarang ini seperti apa? Ya, urgensi ini tentu selalu sangat besar, karena intoleransi itu bukan sebuah keadaan. Itu bisa meluas, bisa menjadi semacam kanker, dan bisa juga mengerut, bisa semakin kurang. Kalau meluas, itu mengancam kehidupan bersama, bisa menimbulkan segala macam kekerasan, bahkan ekstremisme. Sebaliknya, kalau masyarakat saling percaya, saling menerima, juga lintas batas agama, kita seakan-akan mengeringkan kesempatan bagi segala macam ekstremisme untuk mendapat dukungan dalam masyarakat, karena masyarakat merasa kami hidup baik, aman, dan maju bersama. Jadi intoleransi jangan kita biarkan, jangan kita sepelekan, tapi juga jangan kita anggap ini sesuatu yang di Indonesia sudah luar biasa, ya saya kira tidak. Ya, tapi kita tetap harus waspada begitu ya Romo. Betul. Ya, saling bahu-membahu. Romo, ini saya ingin bertanya mengenai tanggapan Romo. Ini juga kita kerap melihat ya di jalan-jalan di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia begitu, ada poster yang berbau sara begitu, ada pelarangan untuk mengucapkan selamat hari raya dan lainnya. Ini Romo menanggapinya seperti apa? Ya, saya di situ misalnya terhibur terus terang saja dengan ucapan sahabat saya Pak Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah, yang mengatakan mengucapkan selamat Natal boleh. Yang tidak diizinkan ikut dalam perayaan. Itu saya mengerti, karena ikut dalam perayaan berarti ikut dalam kepercayaan. Tapi dalam kepercayaan antara agama memang tidak saling mengikuti. Tetapi mengungkapkan selamat hari raya juga, kalau kami non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri dan sebagainya, itu kan hanya mau mengatakan kami gembira bahwa Anda gembira. Betul. Kami ikut gembira. Itu sesuatu yang positif. Positif. Romo, ini terakhir, tantangan ke depan begitu besar Romo. Dan juga bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Ini sebagai pesan untuk masyarakat untuk menjawab tantangan di masa depan terkait pluralisme dan juga keberagaman. Saya kalau boleh
menghimbau bahwa kita berani saling percaya. Jadi juga saling menerima dalam perbedaan, tidak perlu saling bikin takut, juga tidak perlu takut satu sama lain. Mari kita saling menerima, mari kita bangun atas dasar nilai-nilai dan budaya yang sebenarnya sudah mendukung ke arah itu, sehingga kita ini bisa saling menghargai dan bisa berdamai dan maju bersama. Baik Romo, terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Sekali lagi Romo, selamat Natal, damai untuk kita semua. Sama-sama ya. Demikian dialog kita pagi ini pemirsa. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.